Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya doakan semoga hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendukung channel ini. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, bisa bermanfaat video-video yang sudah saya upload. Bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi para teman-teman pemula, dan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan cara mudah untuk mengambil sebuah indikasi dan konfirmasi, ya. Kenapa saya mengatakan indikasi dan konfirmasi? Karena informasi itu saya ambil daripada informasi yang terbaru, yaitu tren turun. Artinya saya hanya mengambil informasi tren turun dan saya hanya mengikuti penurunan. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Artinya ketika tren turun kita fokus kepada sell, jangan fokus kita kepada buy. Ya, ketika tren turun fokus kita kepada sell, jangan fokus kepada buy. Untuk informasi kita sudah tahu bahwa harga itu sedang kuat turun. Itu untuk informasinya. Di 5 menitnya pun tren lagi menuju sebuah penurunan kuat di 5 menitnya. Ya. Dari harga yang tadi sebelumnya harga tertinggi di sini, dia mencoba untuk turun, tapi di sini mencoba untuk naik kembali. Sampai level sini dia ada penolakan dan dia di sini terbaru turun. Dia mencoba untuk naik lagi dan di sini ditolak kembali, dan yang terbaru adalah informasinya penurunan, yaitu daripada tren. Artinya antara 1 dan 5 menit itu sangat searah, ya, sangat-sangat searah. Jadi begini teman-teman. Ketika informasi daripada tren, yaitu tren turun seperti ini, maka fokus kita adalah penurunan. Fokus kita penurunan. Dan untuk mengambil indikasi itu harus kita mengambil daripada perlemahan buyer. Artinya jikalau kita mengambil perlemahan buyer, maka akan muncul seller, akan wujud sebuah seller. Jika buyer lemah, maka akan muncul sebuah seller. Bagaimana kita mengambil perlemahan buyernya? Yang pastinya ketika harga mencoba untuk turun, pastinya ada suatu perlawanan kecil ataupun besar, itu yang akan melahirkan candle buyer. Dan candle buyer itu bisa kita lihat daripada apa? Daripada wilayah-wilayah support, wilayah-wilayah resisten, itu bagaimana dia nantinya, ya, bagaimana dia nantinya. Apakah ada sebuah dominan rejeksi, yaitu sumbu, ataukah tidak, ya. Seperti halnya yang lagi berjalan ini adalah suatu wujud dominan daripada rejeksi. Ketika harga ingin mencoba naik dan tidak mampu untuk naik, maka selanjutnya kita membutuhkan sebuah konfirmasi kekuatan daripada seller. Cara mudahnya begini teman-teman. Ketika tren turun, maka kita mengambil perlemahan buyernya, dan konfirmasinya adalah kekuatan seller, ya. Kekuatan seller itu bagaimana Bang? Kekuatan seller itu adalah candle yang memang membentuk sebuah resisten, ataupun candle yang memang secara ukuran body ini sebuah body kekuatan, ya, bisa menurunkan level harga sampai di titik rendah, ya, sampai di titik yang rendah. Ketika candle ini berhasil menembus support ini, maka candle merah ini itu wujud sebagai konfirmasi daripada indikasi-indikasi buyer lemah ini, ya. Pokoknya apapun yang terjadi ketika tren turun, ikuti tren, cari perlemahan buyer, dan cari kekuatan seller untuk mengambil open posisi sell. Paham ya teman-teman ya? Ikuti arus
penurunan saja ketika tren turun. Ikuti tren turun untuk open posisi kita. Area ini kalau kita garis seperti ini, di sini ada wujud suatu sumbu. Ini pun ada wujud suatu sumbu, ini pun ada wujud suatu sumbu. Itu menandakan bahwa di wilayah ini pada periode sebelumnya itu ada sebuah wilayah yang menjadi penghalang. Ya, ini wilayahnya menjadi penghalang. Oke, bisa dipahami ya. Itu menandakan bahwa pihak daripada buyer yang ingin menaikkan level harga ke atas ada perlawanan daripada seller. Ya, bisa dipahami ya. Dan ketika wujud daripada perlawanan itu melahirkan sebuah konfirmasi seller, ya, melahirkan sebuah konfirmasi seller. Kita lihat konfirmasi seller itu bagaimana, ya. Konfirmasi sellernya itu bagaimana? Jika sellernya itu mengarah kepada kekuatan, maka kita bisa mengambil open posisi. Jika sellernya masih dia itu mengarah kepada perlemahan, maka tunggu sampai benar-benar ada wujud seller yang kuat. Ya. Bagaimana Bang saya mengambilnya? Itu teman-teman bisa memakai sebuah metode yaitu candle outside bar. Artinya contohnya ini candle hijau dan ketika lahir candle merah di sini itu dia itu memakan daripada candle sebelumnya. Itu berarti bahwa wujudnya seller itu kuat. Contohnya seperti ini. Contohnya tren lagi turun ya, lagi turun kuat daripada sini. Dan lahirlah sebuah buyer. Dan ketika di sini sebuah seller, itu kita garis seperti ini, ternyata sellernya itu memakan habis daripada buyer. Itu menandakan bahwa harga seller itu lebih kuat daripada daripada buyer. Harga seller itu lebih kuat daripada seller. Paham teman-teman ya apa yang saya sampaikan ya. Jadi cara mengambil konfirmasi itu harus sesuai dengan indikasinya. Indikasinya itu kan bahwa buyer-buyer ini lemah, bahwa harus ada candle konfirmasi yang memang mengkonfirmasi harga itu akan turun. Harga itu akan turun. Bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan? Di sini akan wujud seller. Di sini akan wujud seller. Dia kalau memakan ini, artinya menghabiskan ini, seller lebih kuat daripada buyer ini. Maka di sini kita bisa open posisi sell selama 3 sampai 5 menit. Ya. 3 sampai 5 menit. Itu dari mana Bang informasinya? Informasi saya dapat dari tren penurunan seperti ini. Ya, tren penurunan seperti ini. Informasi penurunan itu kuat nggak Bang? Kuat. Karena sekuat apapun kita open posisi buy ketika tren turun, maka kita akan kalah. Ya, kita akan kalah. Paham ya teman-teman ya? Coba lihat bagaimana yang lahir candle-candle yang lagi berjalan. Nah, Bang kalau kayak seperti ini bagaimana Bang? Ini belum terlalu kuat untuk dijadikan suatu konfirmasi. Jikalau saja tadi sumbunya itu ataupun ini termakan, maka itu bisa dikatakan lebih kuat. Tapi ini kalau untuk mengambil 2 menit ataupun 3 menit ini akan dapat lah ya. 2 menit ataupun 3 menit ini akan dapat. Saya mengambil 3 menit di situ. Harga itu dia akan stop di wilayah, kemungkinan besar ya di wilayah ini. Dia stop di wilayah ini. Terus dia naik kembali, baru dia turun kembali sesuai dengan tren yang ada sekarang ini. Ya. Harga itu masih akan kuat turun. Tapi wilayah-wilayah penurunan kita harus paham di mana wilayahnya.
yang memang menjadi sebuah sebuah kekuatan untuk penurunan. Kita harus paham ya, sekuat apapun kita melawan tren itu kita berpotensi untuk gagal ya, karena kekuatan tren itu tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita anggap sepele ya. Kekuatan tren itu bisa menyebabkan kedepannya itu gagalnya analisa-analisa ketika kita itu mencoba untuk melawan tren ya. Mencoba untuk melawan tren itu bisa menyebabkan suatu kegagalan utama untuk kita mengambil open posisi ya. Jadi ketika tren turun, anggap aja ini informasi sudah menjadi tren penurunan. Terus indikasi-indikasi bahwa akan ada penurunan kembali, artinya bahwa ke depan itu harga akan turun kembali, itu indikasinya daripada apa? Lemahnya buyer. Secara garis besarnya, ketika buyer lemah itu akan muncul seller. Ketika seller lemah akan muncul buyer, itu secara garis besarnya. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Terus untuk konfirmasi kita ambil daripada konfirmasi seller yang kuat ya. Seller yang kuat bagaimana Bang? Bisa wujud yaitu membuat pola outside bar. Ini contohnya candle hijau, ini candle merah, dan memakan daripada candle hijau ini itu menandakan bahwa kekuatan seller itu wujud ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan ya. Jadi pola kita menganalisa ya pokoknya buat senyaman mungkin, buat sesimpel mungkin, tapi bukan berarti simbol itu ngawur ya. Simbol itu ada perhitungannya, ada perumusannya gitu loh. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Nah, ini belum ada wujud sebagai, bisa dikatakan harga itu masih akan berada di wilayah ini. Harga itu masih akan berada di wilayah ini. Artinya ketika dia turun dia mencoba naik lagi, ketika dia turun mencoba untuk naik lagi seperti itu. Tapi pada endingnya nanti tren itu akan turun, tapi membuat sideways downtrend ya, membuat sideways downtrend. Bisa dipahami ya. Jadi informasi teman-teman, informasi kita ambil daripada tren saja. Tren penurunan informasinya, ya udah ikuti turun saja. Ketika informasi penurunan kita sudah tahu daripada tren itu sendiri, maka kita cari indikasinya itu daripada buyer lemah. Harus ada indikasi buyer yang lemah. Ketika munculnya buyer itu harus buyer lemah. Terus kita ngambilnya apa lagi? Kita ngambilnya konfirmasi daripada seller kekuatan. Wujudnya seller kekuatan bagaimana Bang? Wujudnya seller kekuatan itu yang bisa dikatakan membentuk sebuah formasi, membentuk sebuah candle candlestick yang memang seperti double candle, itu seperti candle yang membentuk outside bar itu bisa, ataupun dia membentuk suatu resisten ya, membentuk suatu resisten yang secara kekuatan seller ini bisa separuh daripada body candle merah ya, lebih 50% lah, minimal 50% daripada candle merah daripada candle hijau, daripada candle hijau. Artinya ketika di sini wujud suatu candle hijau, terus di sini lagi wujud suatu candle merah dan membentuk resisten, setidaknya 50% ya daripada body candle hijau itu termakan. Contohnya seperti ini. Contohnya ini candle hijau, ini candle hijau, ini candle merah. Maka setidaknya 50% daripada candle ini, candle merah hijau itu termakan. Itu bisa dijadikan suatu konfirmasi. Ya, paham ya teman-teman ya apa yang saya sampaikan. Nah, jadi benar saja di sini tren langsung turun lah, langsung jatuh turun. Informasi kita ambil daripada tren itu sendiri. Indikasi-indikasinya itu indikasi lemahnya buyer ya, mengindikasikan bahwa buyer itu lemah, dan wujudnya suatu harga seller, yaitu seller kekuatan, entah itu secara
single candlenya, candle merah ini satu candle, ataupun dia candle merah ini membentuk suatu formasi yang bisa dikatakan formasi itu seperti resisten semakin turun, ya, itu bisa dijadikan suatu konfirmasi. Paham ya teman-teman ya apa yang saya sampaikan? Jadi untuk mengambil suatu analisa sudut pandang itu teman-teman harus jabarkan, ya. 5 menit jangan diabaikan, tren yang lebih besar jangan diabaikan. Kalau teman-teman pusing dengan informasi candle gini-gini, apalagi dalam keadaan sekarang ya, candle binomo semua teman-teman pasti paham lah sekarang ini, akhir-akhir ini ya, binomo itu agak gimana gitu. Nah, kalau teman-teman pening dengan keadaan candle, wah ini informasinya seperti ini, ternyata digagalkan, ternyata dibatalkan, maka informasi ambillah daripada informasi tren turun, informasinya diambil daripada tren, terus indikasinya itu diambil daripada perlemahan buyer, ya, perlemahan buyer. Nah, ketika buyernya sudah lemah maka akan muncul seller. Nah, ketika muncul seller, ini seller sebagai konfirmasinya. Lihat keadaan sellernya bagaimana. Itu yang harus diperhatikan. Ketika sellernya kekuatan, itu kekuatannya bagaimana? Kalau kekuatannya dia belum mendukung, jangan dulu, tunggu sampai benar-benar mendukung. Kenapa di sini bisa dikatakan konfirmasi? Sebab ini resisten levelnya semakin turun. Ya. Artinya ini bisa dijadikan suatu konfirmasi harga itu akan jatuh. Ya, paham ya teman-teman ya, harga itu akan jatuh. Nah, kalau tidak di sini, jikalau ini udah jatuh, terus muncul lagi bayarnya ini dia itu buyer perlemahan, ini kan buyer ini dia harganya itu tidak mampu untuk melebihi 50% daripada candle merah ini. Itu menandakan bahwa indikasinya itu lemah buyer, lemah naik. Dan konfirmasinya ini ya bisa ngambil di sini 2-3 menit. Artinya ini adalah momen FTT. Ya, momen FTT. Ya, paham ya? Informasinya daripada tren, indikasinya daripada lemahnya buyer, konfirmasinya ambil daripada seller, ya. Karena kita ingin turun. Kalau naik bagaimana, Bang? Maka indikasinya kita ngambil daripada seller lemah. Konfirmasinya ngambil daripada buyer kekuatan. Itu kalau tren naik. Seperti halnya di sini, ketika tren mencoba untuk naik, kita mengetahui daripada mana level support semakin naik seperti ini, maka kita harus mengambil indikasinya daripada lemahnya seller. Ketika seller sudah lemah, maka kita ngambil daripada kekuatan buyer sebagai konfirmasi. Ya, wujud ini itu jangan diambil suatu konfirmasinya. Setidaknya wujud-wujud candle seperti ini. Ya. Ini kan sudah jelas ya bahwa Morobozu itu bisa dikatakan kuat, bisa dikatakan lemah tergantung wilayah dan areanya, ya. Nah, seperti ini nih, ambil sebagai konfirmasinya. Ya, ambil sebagai konfirmasinya. Wujud-wujud ketika tren naik ataupun turun itu kita bisa menggaris seperti ini, harga itu akan berada di wilayah-wilayah ini. Ya, antara resisten kita garis. Contohnya baru terlahir di sini ya, wilayah ini. Wilayah ini belum ada ya, contohnya wilayah ini belum ada. Maka kita bisa mengambil tren itu akan naik atau tidak. Bisa kita ngambil daripada apa? Level supportnya. Supportnya mana? Contohnya ini. Seperti ini. Di level sini kita ngambilnya. Kalau ini sudah terlahir ketika kita buka market, kok dia udah berada di wilayah ini, maka kita bisa ngambil daripada level ininya, support ini ke level support ini ya. Terus levelnya mana lagi? Ini ke sini. Ya, harga itu akan bergerak di dalam ruangan ini. Ya. Ketika sudah mau menyentuh atas, teman-teman harus hati-hati. Ketika sudah mau menyentuh bawah, teman-teman harus hati-hati. Ya. Secara sederhananya seperti itu. Sama halnya dengan di sini. Ya, ketika harga ini turun, harga mencoba untuk turun seperti ini, maka teman-teman bisa mengambil daripada sini. Ketika harga baru terwujud di sini, contohnya terwujud di sini,
Ini contohnya harga terendah di wilayah ini. Ya, di wilayah ini. Nah, artinya harga itu akan bergerak. Harga itu akan bergerak pada posisi yang sama. Ini kan posisinya semakin mengerucut ya, semakin mengerucut posisinya. Tunggu, ini bayarnya sudah lemah, mana yang lemah bayarnya? Terjadi resisten, maka carilah konfirmasi daripada seller yang kuat. Ya, paham ya teman-teman ya? Pola-pola untuk menganalisa itu sama ya. Tren itu teman-teman jangan abaikan tren. Jangan abaikan tren. Harus kita fokus kepada tren. Kita harus fokus kepada lemahnya buyer ataupun lemahnya seller, dan kita harus fokus kepada kekuatan buyer atau kekuatan seller. Tergantung tren itu bergerak kemana. Ya, contohnya ini lagi turun seperti ini ya. Maka kita garis dulu mana yang akan menjadi harga itu berbalik terus dia itu naik kembali ataupun turun kembali. Nah, seperti ini ya. Ini kan sudah berada di level bawah ya. Sudah berada di level bawah. Maka untuk mencari koreksi, oh ini akan koreksi, bisa ngambil di sini teman-teman. Ya, bisa ngambil di sini. Karena apa? Karena ini trend line-nya itu sudah menyentuh tuh. Kalau kita garis seperti ini, dia itu sejajar ya. Segaris ya, segaris. Ini di sini ditolak, ini di sini ditolak, ini pun sama nanti. Dia akan menjadi koreksi. Tapi koreksinya 1 menit atau 2 menit itu yang harus kita pertimbangkan teman-teman ya. Yang harus kita pertimbangkan. Ya, tapi tren lagi turun, informasi lagi penurunan. Jangan terlalu sering melawan tren. Itu berbahaya. Ya. Apalagi lahirnya di sini, itu contohnya buyer lemah. Maka kita itu akan kalah nih. Kita itu akan kalah. Tapi tetap akan ada koreksi nih teman-teman ya. Tetap akan ada koreksi. Kita ngambil sampai 30 ya, 2 menit. Itu akan ada koreksi. Koreksinya di wilayah ini ataupun wilayah. Kalau koreksinya di wilayah 2 ini, oh ini berarti di 5 menitnya lagi membuat sumbu. Itu loh teman-teman ya, paham ya? Ini 5 menit lagi membuat sumbu. Untuk dijadikan sumbu ini, 2 candle ini dia akan membuat sumbu di 5 menitnya. Itu cara kita membuat suatu analisa. Tapi tren itu jangan diabaikan. Tetap kembali lagi jalurnya kepada apa? Kepada tren. Ini hanya koreksi-koreksi ini, hanya mengkoreksi harga, hanya retest saja untuk harga. Apakah benar-benar kuat dia akan turun, itu akan dites kembali. Ya, akan dites kembali. Kalau sampai dia naik, ya, dia naik melebihi level sini, resisten ini, itu bisa berbalik trennya. Ya, bisa berbalik. Ya, bisa dipahami ya. Nah, di sini menjadi candle hijau nih. 2 candle ini akan menjadi candle hijau. Ya, paham ya apa yang saya sampaikan? Kalau kita open posisi reversal seperti ini kita profit, udah kita jangan berpikir buy lagi. Karena tren lagi turun. Ya. Belum ada ciri-ciri bahwa harga itu akan berbalik kuat, itu belum ada. Ya. Belum ada ciri-ciri bahwa harga itu akan reversal kuat, itu belum ada. Dia hanya akan mencari apa? Mencari wilayah-wilayah yang memang segaris seperti ini. Ya. Segaris seperti ini. Di wilayah ini dia ditolak, dia naik. Nanti ketika mau menyentuh ini, atas ini, itu dia ada penolakan ke bawah lagi. Akan dites kembali harga itu. Makanya sejauh mana kita, sekuat apapun kita open posisi reversal, itu akan kalah ketika tren melawan tren. Ya teman-teman ya, paham ya? Jadi polanya seperti itu. Oke, intinya pada penjelasan kali ini saya menjelaskan tentang informasi itu diambil daripada tren. Indikasi-indikasi itu, tren kan lagi turun, indikasinya daripada perlemahan buyer yang menandakan bahwa ketika buyer lemah itu indikasinya akan ada seller. Nah, konfirmasinya diambil daripada kekuatan seller, ya. Itu bisa kita padukan dengan rumus FTT. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.